Novientin Purba. Okay. First of all, allow me to off camera because today actually I'm on leave, cuti, yeah. So I don't wear proper clothes today. In this afternoon, we are in Monef Awal, monitoring and evaluation awal, laporan studi. First session, student presentation, and we have second session, question answer session. Yeah. Now please, student to present the PPT for the laporan studi. We give you maximum 10 minutes. Time is yours. Waguna? Bentar, Bu, lagi lemot. Oh, okay. Apakah sudah terlihat, Ibu? Not yet, Mak. Okay, you can start. And Miss Raja Yulianita Saraswati. My name is Lagona Piantiane Purba with student ID 31123111035. First of all, thank you for the opportunity to present my
opportunity to present my internship monitoring report this afternoon. Um, Today, I will present the result of my internship activities at PT Michael Wijaya Gemilang. In this presentation, I will cover 5 main points. That is company overview, job description, background of the practitioner problem, literature review, problem statement, and then proposed solution or expected output. Now I will start with the first part, which is the company overview. PT Michael Wijaya Gemilang is a company established in 2022 and located in Batam, Indonesia. The company operates in the construction and heavy equipment rental sector. Next, I will explain my job description during the internship. During my internship, I worked as an administration intern. Most of my tasks were administrative support activities, such as inputting data into Excel and accurate software. And then I'm organizing both digital and physical archive and handling printing, scanning, and photocopying documents. Next, I will explain the background of the practical problem I identified. During my internship, I observed that my internship, the rental prices was still manual and not supported by structured calculation method. In some cases, pricing had to be discussed again in meeting with client because there was no formal SOP. This made the process inconsistent and potentially inaccurate. Next slide is problem statement. The problem statement in my presentation focuses on 4 main questions. The first one is, how does the company currently determine its rental rates? The second is, what types of costs are involved in the rental process, including fixed and variable costs? The third is whether the current pricing method follows proper cost accounting principles. And then finally is how we can develop and improve calculation method and structure SOP rental rate determination. Next, for the literature review, I used 2 main reference. The first one is Cost Accounting by Mulyadi 2016, which explaining cost components such as fixed costs, variable costs, and mixed costs. And the second one reference is the cost plus pricing method from Hansen and Moen 2018. This method determines the price by adding the desired profit to the total cost. So the next is proposed solution, expected output. For the proposed solution, I prepared several
tips to steps to improve the rental rate calculation. The first one is I will identify the fixed and variable costs for each machine. The second one is I will create a cost sheet to calculate rental rate more accurately. Third, I will apply the cost plus pricing method to determine a proper final rate. Next, I will develop a structured SOP for a rental rate calculation. And finally, I will prepare a flowchart and a poster to guide the staff in following the process. So this is the output, and then that's that's all my presentation. Thank you. Okay, you're welcome, Laguna. Oh, pardon, Laguna. Laguna. Sorry. Okay, thank you for your uh, presentation. Uh, Bu Raja, may I give the first question? Yeah, sure, Bu Okay. Alfonsa, please. Okay. Laguna. Laguna. Which one do you prefer? Question answer using Bahasa or English? Bahasa, man. Bahasa, oke. Oke. Bahasa ya. Oke, oke. Laguna. Mbak, ini PT-nya baru banget ya. 2022, 2000, berarti 3 tahun ya? Iya, Bu, masih baru, masih Mm-mm. kayak kurang gitu lah ini. Oh ya, banyak PR lah ya kalau mau di ini. Ya, Nah, itu outputnya Mbak memang sama Pak Tami memang segitu. Itu banyak banget loh itu. Outputnya memang segitu. iya, Itu itu request kami atau bimbingan dengan Pak Tami? bimbingan dengan Pak Tami. Ada spesifik request dari company nggak? Misalnya minta dibuatin Tidak apa gitu? tidak ada sih, Bu. Oh, nggak ada ya. Oke, sebenarnya bagus sih. Maksudnya outputnya Mbak itu akuntansi banget gitu ya. Udah pasti nilainya nggak boleh di bawah rata-rata itu first note. Yang kedua, tadi ada outputnya kalau nggak salah apa tadi? Yang satu perhitungan costing dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalau nggak salah di Iya, bawahnya Mbak bikin cost sheet, terus SOP itu memang sebanyak itu Pak Tami minta ya. iya, Bu. Itu kayaknya Pak Oh, Tami yang minta. iya Nanti maksudnya katanya, memang eh, banyak gitu ya. iya, Oh, ya udah. Kalau memang dari pembimbing minta banyak, tidak ada special request dari company dan Mbak sebagai mahasiswanya sanggup ya it's okay gitu. Karena kan kalau tidak salah laporan studi itu hanya apa tuh pilihannya book chapter, SOP sama satu lagi apa ya? Saya lupa. Perhitungan gitu ya. Apa tuh? manual book. Oh ya, manual book. Nah, Mbak itu sudah beyond of book chapter alias sudah langsung ke praktek aplikasi ngitung terus bikin SOP. Jadi ada dua output ya di situ. Tapi kalau Mbak mampu, saya rasa ya is okay. Eh, tantangan tersendiri buat Mbak gitu ya. Nah, saya Mhm. ingin menanyakan lebih terkait dengan ini Mbak, laporan magangnya. Saya boleh share screen Mbak? Bentar, Bu, saya Ya, oh, ya. sambil nunggu saya share screen. Kurang lebih buat tata tulisnya Mbak, itu masih banyak yang pakai bulletin, typo, gitu-gitu. Nanti dibaca ya di berita acara terkait Iya, Bu. ininya. Maaf, Bu. Sudah? Saya Sudah, di ini kan Mbak, di enable kan. Saya belum bisa share screen. Oke. Laguna. Mana tadi ya saya mau tanya. Oke. Nanti untuk tata tulis pokoknya banyak lah catatan dari kami ya. Masih ngaco kamu ininya apa penulisannya so far.
Oke, Mbak tadi di bagian administrasi dan apa tadi? Umum. Oh, umum ya, general affair ya. Oke, nah, eh mana tadi? Wait ya. Nah, hal lain-lain ini Mbak, di latar belakang masalah. Oke, latar belakang masalahnya, Mbak tiba-tiba di paragraf kedua ada menuliskan begini. Penetapan tarif yang tidak akurat. Ini real case atau Mbak membayangkan apabila jika penetapan tarif tidak akurat begitu? Real case, Bu. Soalnya Hmm? di perusahaan itu Hmm? saya suka ini kan, Bu, sama atasan gitu. Kok Hmm? tiap ada klien ini selalu meeting gitu, Bu. Kalau soal harga ininya, Hmm. Kalau harga harga mereka sewanya gitu. memang sewa menyewa itu, anu Mbak, memang selalu ada negosiasi. Iya, selalu ada meeting, Hmm. Bu. Iya, memang iya. Kalau kita negosiasi nggak meeting kan gimana gitu. Maksud saya, pertanyaan saya di poin latar belakang ini seharusnya Mbak menampilkan itu suara apa ya? Oke lah, lanjut lah ya. Kayaknya dari device-nya Mbak Lagona Iya itu. kan? Iya. Iya, heeh. Oh Sorry. Kayaknya iya, saya Bu. agak-agak Sorry. geli gitu loh, Iya, apa nah dengernya. sudah. Oke. Ya, oke. Jadi Laguna, kalau di yang ini session latar belakang, nanti minta tolong ada masalah apa, kasus, tampilkan di sini. Jangan dengan kalimat yang bias seperti ini. Maksudnya begini, kamu tidak boleh menuliskan tiba-tiba penetapan tarif yang tidak akurat akan bertambah bla 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 bla. Langsung, kalau misalnya memang ditemukan di lapangan bahwa ada sebuah kasus terjadi di mana PT X sebagai klien begitu ya, eh, sudah negosiasi 2 kali meeting, tetapi endingnya tidak jadi menyewa di perusahaan kita dan menyewa di perusahaan sebelah. Setahu saya penyewaan alat berat di Batam tuh banyak PT-nya, bukan cuma Michelle ini. Nah, itu sebuah kasus yang perlu Mbak ungkapkan di sini sebagai real case. Jadi kenapa outputnya Mbak mengajukan calculation of rent cost. Nah, kayak gitu Mbak maksud saya. Jadi bukan hal yang sifatnya common ya. Ini kan common banget ya. Nih, penetapan tarif yang tidak akurat itu adalah sesuatu yang Mbak bisa tuliskan di paragraf terakhir di mana jika tidak dilakukannya cost calculation dengan tepat, maka akan terjadi ini. Nah, gitu. Akan terjadi loss sale maybe, klien akan pindah ke PT sebelah karena lebih murah ternyata. Namanya klien tahu sendiri ya, perbedaan 1 juta, 10 juta itu something banget gitu. Jadi nanti minta tolong ya Laguna untuk menuliskan itu latar belakangnya apa yang menyebabkan kamu bikin output itu gitu ya. Kalau yang dan lain-lain ini saya rasa umum masih umum banget juga ya. Kayak ini nih. Oleh karena itu pentingnya PT Misel. Nah, ini umum gitu. Jadi latar belakang itu tuliskanlah yang menjadi masalah apa gitu, sehingga kamu membuat rencana solusinya gitu, ya. Paham nggak Laguna? Paham. Paham ya? Oke. Nah, terus di rencana solusi ini ada dokumentasi, oke, hasil perhitungan tarif sewa, oke. Penyesuaian tarif sewa ini maksudnya apa ini ya? Saya nggak paham waktu baca ini nomor poin 3 ini. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Biar kita sepemahaman gitu. Besok kalau monef akhir, biar saya sama Bu Raja nggak kemana-mana gitu bayangannya output kami.
Kita kayak membandingkan cara perhitungan dari perusahaan sama perhitungan kita, Bu. Oh, perusahaan sebenarnya sudah ada sendiri ya perhitungannya ya. Saya belum terlalu ini sih, Bu, soalnya nggak semua data saya bisa ini. Nah, betul. Yang tadi saya juga mau mengarah ke sana. Jadi kalau kamu tuh mau ngitung cost, apalagi ini cost internal ya, untuk internal user, maksudnya bukan cost yang dimana dipublish untuk external user, itu akan lebih sensitif. Kita calculation of cost itu kan, ya, let's say PBL-nya anak semester 3 waktu aku B gitu lah ya kan, mungkin masih ingat Laguna. Jadi di situ eh, Mbak tuh harus ngoprek gitu, menggali ini komponen cost-nya apa saja. Nah, khawatirnya kalau misalnya nih, contoh, misalnya ya, amit-amit karena yang dioprek itu adalah cost, nanti Mbak tidak bisa menemukan eh, datanya, itu kira-kira bagaimana gitu. Itu yang harus mulai dipikirkan mulai dari sekarang, Mbak. Gitu. Ya. Jadi kalau kita memberikan solusi, itu sekiranya yang achievable. Boleh kok kita bermimpi, asal achievable alias bisa kita gapai. Gitu. Atau bisa kita eksekusi gitu bahasanya. Saya pertama kali baca punyamu ini, wow banget ya, outputnya banyak, udah langsung akunting banget gitu ya. Tapi saya mikirnya tuh kalau misalnya saya jadi dosen pembimbing ya, itu saya akan diskusi dengan mahasiswanya, yakin kamu bisa dapat. Kalau nggak yakin kayaknya gitu. Saya nggak akan bilang lah itu kan area Mbak dengan Pak Tami ya. Tapi nanti silahkan ya dipikirkan kembali. Karena begini, pada saat nanti komponen cost-nya itu tidak lengkap, Mbak paham kan untuk penentuan harga pokok produksi kita, sewa termasuk ke dalam jasa. Nah, itu bagaimana komponennya. Biaya tidak sesimpel hanya membedakan variabel dan fix. Dulu sudah diajar sama dosen aku Bi ya, semester 3. Nah, ada banyak biaya yang sifatnya tidak fix, tidak variabel, overhead. Dia tidak jelas gitu. Maksudnya fluktuatif. Itu nanti apakah bisa didapat datanya? Silakan dipertimbangkan kembali ya, Laguna. Karena begitu tidak lengkap datanya, outputnya kamu tuh jadi tidak berkualitas gitu. Kamu udah repot-repot bikin cost sheet ya untuk setiap unit yang disewakan misalnya backhoe tipe Caterpillar tipe XX3. Ah, kamu udah ngitung bikin cost sheet-nya, tapi endingnya datanya cost-nya, jenis cost-nya aja deh. Jenis cost-nya kamu tidak bisa compile ya mubazir gitu Mbak, gitu. Mungkin kalau angka kita bisa menggunakan compare dengan data pasar. Misal contoh, tenaga kerja kan nggak mungkin kamu tanya sewa gaji, kamu bisa compare UMR. Tapi ada beberapa komponen biaya di dalam sewa menyewa alat berat itu yang tidak bisa kamu compare dengan harga di lapangan. Jadi nanti analisismu harus lebih dalam lagi gitu loh. Bukan cuma fix dan overhead gitu ya. Tidak sesimpel itu costing, Mbak. Kalau kamu mau pakai cost sheet ya tidak fix dan overhead gitu. Ada lain-lainnya, ada seminya, ada apalah, nanti dibuka kembali catatan akubinya gitu ya. Nah, kemudian oke, kalau nomor 4 bisa lah. Misalnya sudah ditemukan harga pokoknya, harga jualnya tinggal kalikan berapa markup. Tapi harga pokok di dalam isu laporan studimu ini jadi poin utama gitu. Harga pokokmu tidak valid, tidak benar, semua yang kamu kerjakan selanjutnya eh, kurang valuable gitu. Itu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan SOP nih. SOP, prosedur perhitungan. Kalau menurut saya pribadi, ini membuat SOP itu udah satu output ya, laporan studi gitu. Jadi ya
Dan SOP itu paling aman ya, karena kan kita nggak perlu ngoprek data keuangan, nggak perlu tanya-tanya kos gitu. Itu itu kalau dari sisi saya ya gitu. Tapi kalau memang sudah dealing dengan Pak Tami ya silahkan sih gitu. Oke, nanti intinya kami pada saat Monef akhir, kami akan melihat aspek pengendaliannya ya. Jadi bukan cuma sekedar SOP doang, tapi di dalam SOP itu ada aspek pengendalian yang kamu ciptakan gitu. Kalau cuma hanya narasi urut-urutan kerja mah nggak perlu bikin SOP. SOP-nya anak D3 tuh harus mengandung ini. Itu yang perlu Laguna pahami ya gitu. Terus ini, mendesain poster oke lah kalau ini entah nih siapa yang minta ya terserah. No comment juga untuk poster. Karena setahu saya poster itu memang wajib, tapi nanti untuk ICAS atau apa ya tahun depan gitu, setahu saya begitu. Untuk syarat yudisium ya kalau nggak salah gitu. Dan sebaiknya ya tidak dimasukkan karena poster itu syarat normal untuk pendaftaran laporan studi Monef akhir gitu. Ini mohon maaf ya, ini perspektif view-nya dari penguji. Nanti silahkan didiskusikan kembali dengan Pak Tami. Ya, poster itu wajib, jadi bukan sebuah output laporan studi. Itu adalah tambahan untuk yudisium. Oke, dari saya itu untuk yang lain-lain untuk terkait apa namanya data dan dokumen dan sebagainya nanti eh, kami tuliskan di berita acara. Oke, Bu Raja, monggo lanjut Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Alfonsa. Ya, sama-sama Bu. Saya lanjutkan ya Bu ya. Ya, monggo. Oke, baik. Mbak Lagona. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Bu Alfonsa. Saya juga sepakat karena itu kan berkaitan dengan kos. Untuk menyusun kos itu kayaknya tidak semudah itu. Coba nanti di apa ya, dipertimbangkan lagi ya. Khawatirnya nanti ternyata sudah coba disusun segala macam, ternyata informasinya juga tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu informatif gitu. Gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah juga. Nanti coba didiskusikan lagi dengan pembimbingnya. Tadi penentuan kosnya untuk tarif sewa ya di sana, sewa alat berat gitu. Iya, Bu. Ada berapa jenis alat berat yang ada di sana? Lumayan banyak sih, Bu. Ada berapa ya? Ekskavator, ada dump, lumayan lah, Bu. Untuk tarif sewanya untuk keseluruhan alat berat yang ada di sana atau jenis-jenis tertentu yang sudah Mbak Laguna tentukan gitu? Eh, Apa ya? Kalau misalnya saya pilih kayak satu dua gitu, boleh tidak ya, Bu? Nah, ini Atau juga yang harus atau memang harus dipertimbangkan. semua? Nah, itu juga yang harus dipertimbangkan. Makanya tadi saya bertanya, ada berapa jenis alat beratnya gitu. Kalau penentuan kos kayak biasanya di cost accounting itu kan terhadap satu jenis produk ya. Misalnya mau memproduksi makanan A atau roti A, berapa sih tarifnya gitu kan? Mulai dari bahan baku dan lain sebagainya. Kalau ini kan tarif sewa. Tarif sewa itu kan kadang-kadang agak ini ya harganya juga bisa berubah gitu sesuai dengan demand atau permintaan atau juga dengan persaingan atau kadang mungkin juga dengan musim atau juga dengan proyek. Nah, itu kan sangat ada banyak variabel yang mempengaruhi gitu. Jadi coba dipastikan dulu di sana sewanya itu untuk alat beratnya ada berapa banyak. Kalau kita nggak tahu ada berapa banyak alat beratnya, kemudian kita nggak bisa nih menentukan, belum bisa menentukan mana yang mau kita pilih, nanti kita jadi bingung sendiri gitu. Ternyata di sana produknya ada banyak. Beda kalau kita menentukan cost untuk satu jenis produk yang diproduksi dari misalnya industri rumahan. Nah, itu akan berbeda. Nah, jadi coba dipastikan lagi di sana jenis produknya yang disewakan ada apa saja. Kemudian nanti kalau boleh atau tidaknya semua atau tidak itu kembali didiskusikan ke pembimbing ya mau berapa banyak gitu. Karena
tidak bisa juga saya memutuskan kayak harusnya segini gitu kan. Bukan di ranah saya, tapi coba dipertimbangkan lagi apakah kira-kira bisa kalau semuanya Mbak Laguna tentukan tarifnya, dan kalau bisa misalnya semuanya, apakah semua jenis alat berat itu variabel penentu kosnya itu sama. Nah, ya kan? Jadi coba dipertimbangkan lagi itu. Oke. Hmm, mungkin itu Mbak Laguna karena memang agak tricky sih ini penentuan kos. Oke, tadi outputnya apa saja ya selain penentuan tarif tadi? Jadi selama ini perusahaan pakai apa penentuan tarifnya? Kalau belum ada. Itu saya ini sih Bu, tanya-tanya sama HR gitu, lumayan Mm-mm, dekat sih. Eh, mm-mm, kok kalau tiap ada klien meeting terus ngomongin ininya sewanya gitu. mm-mm. Ya Terus karena emang itu. Terus? emang saran dari Pak Tamiya sih Bu, kalau mungkin ada permasalahan tarif di ininya, coba angkat itu dulu gitu. Soalnya pertamanya saya eh, coba bikin laporan magang tuh tentang tentang apa sih, eh, arsip Bu. Cuman kata Pak Tami nggak masuk ke akuntansi katanya. Betul. Hmm, ya betul. Kalau tentang arsip kayaknya kurang sesuai dengan akuntansi. Oke, kemudian jadinya memutuskan untuk penentuan tarif tadi, persewaan itu, alat berat. Iya, Oke, berarti nanti outputnya apa saja tuh tadi? Karena itu cukup banyak ya tadi ya, poin-poin outputnya. Boleh ditampilkan lagi nggak, Mbak? Di sebentar Bu. PPT-nya aja tadi ya, ha, di PPT-nya. Udah muncul belum Bu? Hmm, belum, belum, Mbak. Mbak Laguna sudah share screen, cuman masih hitam di layar kami, belum terlihat. Ya sebentar Bu. Soalnya emang laptopnya agak lelet. Oke. Kalau nggak salah tadi ada beberapa ya outputnya ya. Boleh dibacain aja nggak, Mbak? Nah, ini udah terlihat. Coba, boleh. Tuh outputnya. Oh, ini pakai Canva ya, presentasinya ya. Iya Bu, pakai Canva. Hmm. Iya, Canva emang agak lambat ya. Maksudnya cukup berat. Cost analysis, rental rate, SOP dokumen. SOP-nya terkait apa, Mbak? SOP-nya terkait apa, Mbak Laguna ini? Cost analysis, SOP-nya rental rate. tentang perhitungannya Bu. Perhitungan apa nih? Perhitungan tarifnya. Iya. Hmm, cost jadi kan outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba kita breakdown satu-satu ya. Kalau cost analysis dokumen ini nanti kira-kira gambarannya isinya akan seperti apa? Narasi tentang pengamatan saya tentang cara perhitungan yang di perusahaan Bu.
cara perhitungan yang di perusahaan. Jadi bagaimana mereka menentukan tarif persewaan. Nah, iya, Bu. Cost analysis document. Kemudian rental rate calculation, draft. Hmm, Berisi apa di sana? berisi hasil, sebentar ya, Bu. Kalau rental rate calculation draftnya itu hmm, hasil dari penyusunan prosedur. Prosedur? Prosedur apa nih, Mbak? Prosedur penghitungan, Bu. Perhitungan apa? Coba yang Hari lengkap sewa. kalimatnya, Mbak. Yang lengkap ya, kalimatnya jangan hasil itu cuma prosedur. Prosedur apa? Perhitungan apa yang lengkap coba? Satu kalimatnya. Maaf, Bu. Eh, Rental rate calculation draft ini Hmm. merupakan eh, hasil dari penyusunan prosedur penghitungan tarif sewa. Nanti menggunakan rumusan apa? Tadi biaya tetap biaya variabel itu ya? Iya, Bu. Oke, rental rate. Nah, ini nanti berarti di bagian ini ya, untuk rental rate-nya itu kan biasanya kan per satu produk. Kalau produknya itu kayak outputnya barang. Kalau ini kan yang persewaan kan produknya ada banyak tuh. Nah, jadi di krusialnya menentukan produknya apa saja gitu. Kemudian dokumen Yang tadi SOP dokumen isinya apa? Cost analysis tadi kan perhitungan yang coba Mbak Laguna susun. Kalau SOP dokumen isinya apa Mbak? Mbak Laguna bisa mendengar suara saya? bisa, Bu. Maaf, Bu. Oke, ya. Kalau SOP dokumen tadi isinya SOP dokumen flowchart of process, sebentar, Bu. Kalau SOP dokumen kayaknya hmm, eh, sama sih, Bu, sama itu rental rate ya kan? calculation Hmm, draft. Kayaknya saya salah. hmm. Kemudian kalau flowchart apa isinya? Kalau Flowchart of flowchart process. step by step yang cara perhitungannya, Bu. Cara perhitungan apa Mbak? Tarif sewa. Maaf, Bu. Maaf, maaf saya. Jadi kalau dilihat dari cost analysis, maksudnya dari rental rate, SOP sama flowchart tuh kayaknya isinya sama deh, Mbak. Ya kan? Rental rate, SOP sama flowchart of process. Isinya ya Iya sih, Bu. itu, ya kan? Bagaimana Mbak menghitung tarifnya. Jadi sebenarnya ingin melihat perbandingan antara tarif sewa yang mereka tentukan sama analisis yang Mbak lakukan melalui cost and variable. Tapi balik lagi kalau Iya, jasa persewaan tuh sebenarnya kan lebih kepada negosiasi ya mereka tuh sebenarnya di sana. iya sih, Bu. Nah, itu variabel yang paling berpengaruh tuh sebenarnya proses negosiasi itu tadi. Berapa untungnya, berapa lama mereka sewanya, mungkin ada diskonnya kah atau apa. Nah, itu kayak sangat tergantung sekali dengan negosiasi kayaknya gitu. Jadi agak berbeda nih perhitungan tarif kos untuk
kayak alat berat atau mungkin kayak gedung atau mungkin tarif kos untuk produk jadi dari manufaktur. Nah, itu mungkin agak beda-beda. Coba dipertimbangkan lagi ya itu ya. Supaya nanti ketika menyusun outputnya Mbak Laguna nggak bingung. Gitu. Kalau Ya sih, misalnya Bu. memang mau terhadap jenis aset tertentu ya silahkan berikan alasannya kenapa memilih jenis aset tersebut gitu. Dan pastinya ini harus didiskusikan juga ke pihak tempat magang. Nah, supaya apa? Kalau mereka setuju dengan topiknya, mereka paham apa yang Mbak Laguna ingin kerjakan, lebih gampang juga nanti mereka komunikasi dan memberikan data ke Mbak Laguna. Kan gitu sebenarnya tujuannya. Ya, Iya, Bu. Mbak Laguna ya. Coba dipastikan lagi ya sama outputnya ini kayaknya nggak jadi 5 ini sebenarnya. Sebenarnya hanya 2, Iya, ya cuman kan? dari Pak Taminya sih itu, Bu. Satu, oh suruh di breakdown seperti itu ya. Iya, Oke, ya sudah. Maksudnya bukan dari dosen atau apa. Sebenarnya ini kan apa namanya? Ya memang sih kita harus juga mengikuti saran dan masukan. Tapi juga nanti coba disesuaikan lagi. Kalau 5 seperti ini kan kita berpikirnya, oh ada 5 nih. Kos sendiri, rental sendiri, SOP dokumen sendiri, flowchart sendiri, ya kan? Padahal sebenarnya kos sampai flowchart itu kan kayaknya sama. satu file sama. Yang beda cuman institutional poster karena bentuknya PDF poster. Iya, nah coba itu dipertimbangkan lagi. Ya, nanti kita Baik, lihat. Bu. Kalaupun mau tarifnya, ya harus krusialnya ya itu ditentuin dulu untuk tarif sewa apa ini gitu. Kemudian biaya variabel yang di luar itu kayaknya banyak gitu. Nanti harus disampaikan juga itu sepertinya. Oke, begitu mungkin Mbak Laguna, tambahan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Alfonsa. Baik, Bu Raja, terima kasih. Oke, Laguna, dari yang disampaikan tadi ada banyak poin ya untuk dipastikan kembali, dilengkapi. Jadi overallnya laporan studinya nih, oke banyak output bagus kalau sanggup, tapi dari sisi kayak apa namanya landasan teorinya itu pun masih kurang menurut saya. Kalau misalnya Mbak memang outputnya cost analysis, SOP kayak gitu, ya. Nanti dicek di laporan apa berita acaranya. Adakah yang ingin dikonfirmasi terkait masukan dari kami berdua, Laguna? Sepertinya tidak ada, Bu. Sudah cukup ya. Eh, ini itu kan di record. Nah, nanti bisa Ya, Bu. didiskusikan kembali dengan Pak Tami. Nah, Bu. untuk berita acaranya nanti bisa di follow up ke Bu Raja minggu depan. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali kalau belum diberikan, beri kami waktu 5 hari kerja untuk menyusun. Gitu ya, Laguna. Oke, Bu. Terima Terima kasih kasih banyak, untuk Bu. waktunya. Terima kasih Bu Raja. Ya, baik. Ya, Terima kasih Bu saya Alfonsa. izin live. Terima kasih semuanya. Oke, baik Bu. Terima Ya, kasih, Terima Bu. kasih. ya. Selamat sore. Mbak Laguna juga Sore, terima Bu. Sore, Bu. kasih. Terima Izin live kasih. ya. Iya, Bu.